Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dalam silaturahim, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tolabul ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selamat datang bagi ibu-ibu yang baru bergabung pada kajian Majelis Ta'lim Akila. Insya Allah kajian ini akan berlangsung kurang lebih 90 menit, di mana 60 menit untuk mendengarkan tausiah
dan 30 menit untuk forum tanya jawab. Dan kami sebelum memulai kajian mohon niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tetap menjaga akhlak dalam majelis online ini. Selama kajian mohon ibu-ibu mikrofonnya akan bagian hati matikan. Lalu jemaah yang mau bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui chat atau bila ada kesempatan dapat bertanya melalui forum memberi isyarat raise hand. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustazah guru kita Ibu Hajah Dr. Ulfatmi Amirsah MAG yang ahli dalam masalah rumah tangga. Pagi ini Ustadz akan membawakan tema menjadi wanita yang mulia. Sebelum itu, kami meminta kepada Ketua Majelis Taklim Akila, Ibu Nuning Hardiman untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada jamaah dan yang lainnya. Silakan Ibu Nuning Hardiman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sangat kami cintai dan hormati Ibu Ustazah kami, Ibu Ulfatmi, ibu-ibu MT Akilah yang sangat kami sayangi, juga tim Tadabur, tim IT Tadabur MT Akilah yang juga sangat kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat-sehat semua dan bisa mengikuti kajian yang akan nanti disampaikan Ibu Ulfatmi. Dan insya Allah nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah bisa untuk bekal kita juga nanti mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dengan anak cucu kita nanti insya Allah. Amin. Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita tunggu-tunggu Ustazah kita. Silakan Ibu Ulfatmi memulai tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Nuni Krisna selaku Ketua Pengajian Akila, ibu-ibu seluruh anggota Pengajian Akila yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini kita bisa bertemu dalam acara sharing berbagi tentang beberapa pesan-pesan agama. Untuk topik yang ingin saya tampilkan pagi ini, saya sedikit agak rubah topiknya bagaimana menjadi wanita yang solehah. Nah, ini topik yang akan kita bahas. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana harusnya seorang manusia menjalankan berbagai perannya. Ibu-ibu yang saya cintai ini, mudah-mudahan nih semua ibu-ibu sehat ya yang hadir di dalam forum. Amin. Amin. Ya, tadi saya simak sebentar itu Ibu Eti ya diskusi sama Bu Nuni tentang cucu, tentang anak-anak ya. Alangkah asiknya kalau kita berdialog tentang cucu nggak habis-habis ya Bu ya. Iya. Nah ibu-ibu, saya mengambil topik ini kenapa? Karena sering kita hari ini terjebak pada konsep kesalehahan seorang wanita itu seperti apa. Kita sering terjebak hanya berpaku pada fokus kepada ibadah, ya. Bagaimana melihat ibadah seseorang.
saya ingin hari ini berbagi seperti apa sih wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu sebagai istri, sebagai ibu. Nah, ini saya fokuskan ke sini juga sebagai hamba Allah. Saya ingin izin share ya Bu ya. Iya, silakan Bu. PowerPoint saya. Nah, ini topiknya ibu-ibu, topik ini topik yang sangat berat, tetapi topik ini penting buat kita. Nah, bisa menjadikan kita mencoba menata diri ya, bagaimana kita bisa menjadi istri dan ibu yang solehah. Oke, ibu-ibu, seperti kita coba melihat di dalam Al-Quran itu ada peran-peran penting untuk seorang wanita yang memang sudah ditugaskan Allah. Satu, kalau ibu-ibu lihat dalam Al-Quran kata An-Nisa, mungkin dalam beberapa ayat itu ada kata An-Nisa. Ini berkaitan dengan kedudukan perempuan itu di dalam keluarga sebagai istri dan ibu. Nah, inilah yang disebut dengan peran normatif. Yang kedua, dalam Al-Quran disebut dengan kata al-mar'ah. Nah, ini berkaitan dengan kedudukan seorang wanita dalam masyarakat. Ini aktualisasi diri ia sebagai khalifatullah. Nah, ada kata yang ketiga, yaitu kata unsa. Unsa ini kedudukan wanita berkaitan dengan perannya sebagai hamba Allah. Nah, ini ibu boleh lihat nanti Al-Quran. Ada kata-kata ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Peran normatif ini boleh dilihat dalam beberapa surat. Antara lain surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian ada 2 surat berikut. Lalu peran prestatif bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat 18 ayat 30. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, tujuan penciptaan wanita sebagai istri ini bisa kita lihat dalam surat Ar-Rum, jelas-jelas sekali di situ. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah ciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram, damai di sampingnya, hingga antaramu berdua terjalin rasa sayang dan kasih mesra, serta mendapat rahmat dari Allah. Nah, jadi istri itu, seorang laki-laki menikah itu agar ia mendapatkan ketenangan, ketentraman gitu. Jadi pernikahan itu membawa ketentraman, maka istri yang hadir itu adalah istri yang bisa membawa ketentraman bagi suami. Nah, wanita kehadiran sebagai istri itu Ibu ini betul-betul sangat berperan mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Kita bicara ini tepat sekali nih Bu Yanti, karena kita mau masuk bulan Desember, Hari Ibu ya, peringatan Hari Ibu. Nah, ini perannya besar sekali, kehadiran seorang wanita. Di balik suami yang sukses, pasti ada istri yang berkepribadian menarik, kuat, cerdas, tangguh, dan hebat. Ibu kita lihat Soeharto, beberapa puluh tahun memimpin Indonesia. Di balik Soeharto itu, kita tidak bisa menafikan adanya Ibu Tien Soeharto yang sangat hebat kepribadiannya. Ya, betul. Bisa Soeharto memimpin Indonesia seperti itu jika Soeharto didampingi oleh seorang istri ya yang tidak memiliki kepribadian kuat. Nah, begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi presiden Indonesia juga. Enggak mungkin Susilo bisa demikian tanpa didampingi seorang istri yang berkepribadian hebat. Begitu pula Habibie. Kita lihat bagaimana Habibie. Di balik seorang Habibie itu ada seorang istri yang luar biasa. Jadi jelas ibu-ibu nggak mungkin seorang laki-laki itu akan sukses, akan hebat di masyarakat kalau nggak punya istri. Di belakangnya ada istri yang hebat. Suami bisa tenang dan damai menjalankan tugas-tugasnya dalam keluarga dan masyarakat ditentukan oleh siapa yang jadi istrinya. Nah, jadi poin pentingnya adalah kebahagiaan, ketenangan suami itu ditentukan bagaimana istri menjalankan perannya. Sukses atau tidaknya suami menjalankan fungsinya ditentukan pula oleh sekuat apa kepribadian istri mendampingi setiap langkah suami. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, kalau begitu istri itu siapa? Dia sebagai sosok yang mampu berperan sebagai motivator, dinamisator, inspirator, konselor, dan kekasih setia. Nah, pertanyaannya, ketika hari ini ada rumah tangga yang tidak berhasil mewujudkan kebahagiaan, apakah seluruhnya kita patut menyalahkan istri atau memang menyalahkan suami atau memang istri juga patut disalahkan? Nah, tidak semua kesalahan itu pada suami, tapi istri juga patut disalahkan. Karena saya konsultan keluarga, jelas begitu banyak kasus-kasus
Yang di sini nggak bisa kita menyalahkan sepenuhnya suami, tapi tidak juga bisa menyalahkan sepenuhnya istri gitu. Nah, ketika ada suami yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas di kantor dengan baik, patutkah istri di antara orang yang pantas dipersalahkan selain ketidakmampuan suami tersebut? Bu, kalau ibu lihat suami itu mau berangkat ke kantor, ibu ganggu saja sedikit, ibu cuekin dia, ibu tidak siapkan sarapan, ya, ibu tidak tegur dia dengan baik, ibu cemberut, ibu bisa lihat ketika dia di kantor apa yang mau terjadi, Bu. Pasti nggak beres, Bu, kerja kantor itu, Bu. Nah, itu karena ada di situ gitu. Apa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada bagaimana dia melaksanakan tugas. Nah, sekarang kita lihat pula seperti apa sih arti penting wanita itu sebagai ibu dalam keluarga. Kehidupan pertama anak pada masa kecil lebih banyak dilalui bersama keluarganya, terutama orang tuanya. Dan ibu berperan besar dalam melaksanakan fungsi keluarga. Gak bisa kita abaikan ini. Coba ibu bayangkan, hasil pendidikan anak dalam sebuah keluarga itu berdampak pada kesejahteraan atau kemajuan suatu bangsa. Keluarga dalam perspektif pendidikan Islam itu pegang peranan penting. Ketika dalam keluarga itu lahir anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, maka akan tercipta damai akan tercipta kedamaian di dalam masyarakat yang berada di sana. Di keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat, dari keluarga-keluarga kecil ini lahir anak-anak yang berkepribadian baik. Ini pasti masyarakat di sekitar itu akan menjadi damai dan bahagia. Apabila masyarakat itu damai, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar dengan SDM anak yang kita ciptakan tadi. Jadi besar pengaruhnya terhadap pembangunan suatu bangsa. Nah, ibu-ibu, mari kita lihat agar tadi peran wanita sebagai istri, sebagai ibu itu bisa sukses dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka memang wanita itu harus menjadi wanita yang solehah. Apa yang dimaksud dengan kesalehan di sini? Nah, ibu-ibu yang saya cintai, saleh itu dimaknai dengan taat, sungguh-sungguh. Ya, kesalehan adalah kata benda yang berarti ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan apa? Peran sebagai hamba Allah, peran kodrati, dan peran sebagai khalifatullah. Nah, ibu-ibu bisa lihat ini kesungguhan menunaikan ajaran agama itu tercermin pada imannya yang kokoh. Tapi iman itu tidak sekedar diucapkan, tidak sekedar dibenarkan dalam hati, tapi diimplementasikan ini dalam kehidupannya. Lihat nanti surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Nah, kesalehan itu meliputi kesalehan individual, nah itulah dia kesalehan dia dalam beribadah, membangun hablum minallah, tapi juga ada kesalehan sosial, bagaimana ia berperan di dalam rumah tangga itu sendiri. Ibu-ibu yang saya cintai, mari kita lihat satu persatu, kita bongkar ini. Seperti apa sih profil wanita sebagai istri dan ibu yang solehah itu? Satu, ia memahami hakikat iman. Dua, iman itu terimplementasi dalam bentuk ibadah yang berkualitas dan akhlak. Tiga, hatinya dihiasi sifat-sifat mulia, cerdas dan jernih dalam berpikir. Dia pintar mengelola ekonomi rumah tangga. Oke. Tadi saya katakan pengertian iman yang ibu pahami itu tidak hanya meyakini, mengakui sesuatu yang dilafalkan dengan lidah, lalu membenarkan dengan hati. Tidak hanya itu, tapi penting ada implementasi. Nah, kalau hari ini ibu-ibu menyadari, ibu-ibu beriman, ya, iman itu sifatnya fluktuatif, ya. Dia kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia lemah, ya, kadang-kadang dia berkurang. Dan kadar iman itu juga bertingkat-tingkat. Ada kadar iman seseorang itu yang rendah, ada kadar imannya yang tinggi. Nah, oleh karena itu Allah itu memberikan ujian untuk setiap orang itu beda-beda, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang kadar iman yang dia miliki. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa sesungguhnya hakikat iman itu. Ketika kita mengaku beriman, nah itu yang pertama kita harus yakin dulu bahwa semua kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita cinta anak, kita cinta suami, kita cinta cucu, tapi semua kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita cinta harta, tapi harta itu bukan milik kita.
dia hanyalah kepunyaan Allah. Suatu waktu Allah bisa ambil. Kedua, meyakini tiada yang kita cintai melebihi cinta kepada Allah. Jangan berlebihan, Bu, cinta terhadap dunia. Jangan berlebihan cinta terhadap harta, ya, terhadap yang bersifat benda. Karena semuanya itu hanya punya Allah. Cinta kita yang akan kita pertanggungjawabkan itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah terhadap semua yang kita cintai. Nah, kita mencintai apapun, tetapi atas dasar cinta kita kepada Allah. Meyakini bahwa semua kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Nah, jadi apapun profesi kita dalam pengawasan Allah. Nah, meyakini bahwa manusia hanya diberi hak pakai, pemilik adalah Allah. Meyakini bahwa Allah Maha Pelindung. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Ini hakikat iman. Mari kita lihat bagaimana iman itu, iman bagi seorang wanita yang solehah itu terimplementasi dalam bentuk kualitas ibadah yang ditampilkannya dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Ibu-ibu, ibadah itu artinya tunduk dan patuh. Secara umum, ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itulah yang ada aturan. Kita sholat ada aturan, kita puasa ada aturan. Tapi ibadah ghairu mahdhah itu semua aktivitas yang kita lakukan dengan nawaitu untuk mengharapkan diri Allah, ya semua kebaikan yang terlakukan itu adalah ibadah. Sangat luas artinya. Kalau dilihat dari pelaksanaannya, terlihat ibadah itu ada ibadah jasmaniah dan rohaniah. Sholat dan puasa contohnya. Ibadah rohaniah dan maliyah, itulah zakat. Ibadah jasmaniah, rohaniah, dan amaliyah. Nah, itulah dia ibadah haji. Itu lengkap semuanya, Bu. Makanya dia menjadi rukun Islam yang kelima. Ibadah kita lihat dari sisi bentuk dan fisik. Nah, inilah dia ibadah dalam bentuk perkataan, lisan. Itulah zikir, doa, dan pembacaan Al-Quran yang kita lakukan. Ibadah dalam bentuk perbuatan tidak tentukan, yang membantu orang lain, menolong orang lain, ya. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Itulah dia puasa, iktikaf, dan ihram. Jadi memakai pakaian ihram itu, Bu, ada hal di sana, pengendalian diri masuk di sana. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak kita. Contoh apa? Memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Nah, itu ada hak kita di situ. Tapi kita gugurkan dengan kita memberi maaf dan kita gugurkan dengan kita membebaskan hutangnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat perintah kita beribadah kepada Allah itu dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, bahwa kita semua yang kita lakukan itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kualitas ibadah seseorang itu di sisi Allah ditentukan oleh 3 hal. Ya. 1, apakah niat atau motivasi seseorang itu dalam beribadah? 2, apakah cara melakukan harus sesuai dengan cara melakukannya itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah? 3, apakah proses ibadah yang dilakukannya itu tidak merusak hablum minallah dan hablum minannas. Ini ada yang lupa saya tambahkan 1. Pesan Rasulullah, setiap amal itu tergantung dari niat. Kita mau pahala kita berapa di sisi Allah tergantung dari niat kita. Nah, ini yang menarik ibu-ibu. Saya ingin mengajak ibu-ibu bagaimana kita bisa melihat urgensi niat ini, tingkatan niat ini dan pahalanya dari sisi perspektif psikologi agama. Kalau kita melihat motivasi beribadah itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu jelas. Rata-rata isinya intinya adalah kita beribadah untuk mengabdi kepada Allah dalam semua aspek. Hidup kita, mati kita, seluruh rangkaian ibadah kita itu semua hanyalah untuk Allah semata. Nah, motivasi ini yang dalam Islam disamakan dengan niat. Mari kita lihat. Motivasi beragama itu ada dampak terhadap tingkah laku beragama seseorang dan pengalaman beragama yang dia peroleh. Nah, mari kita lihat contohnya ibu-ibu. Apabila motivasi beragama itu rendah, kualitas perilaku beragama yang ditampilkan itu juga rendah dan pengalaman beragama yang didapatkan juga dangkal. Saya contohkan nanti ketika kita lihat dulu apa yang termasuk motivasi yang tinggi, apa yang termasuk motivasi yang rendah. Di dalam kajian psikologi agama, ibu-ibu, motivasi yang rendah itu
itulah dia, kita beribadah tapi kena ria. Kita sholat, ya sholat di depan teman yang taat, yang alim. Lalu ketika kita nggak pernah sholat duha, kita lakukan sholat duha di depan dia. Atau kita di depan mertua, ya kita sholat tapi sholat karena ada mertua. Gitu. Nah ini ria. Kemudian karena mematuhi orang tua dan menjauhi larangannya. Nah ini biasanya kita pada tahap awal mendidik anak, kita selalu mengatakan dia kalau dia tidak sholat itu melanggar perintah orang tua. Nah lalu karena itu dia sholat, karena mematuhi perintah orang tua. Jangan ini berketerusan ini sampai anak remaja. Bukan motivasi ini harus dipelihara anak, harus mengacu pada motivasi yang tinggi. Ibu-ibu boleh lihat beberapa motivasi yang rendah di dalam beribadah. Nah, gitu pula misalnya contoh ibu-ibu ketika kita membantu orang lain karena ria, nah itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Nggak ada nilai di sisi Allah, nol nilainya. Begitu pula ketika kita misalnya membantu orang lain karena menjaga prestise. Ada orang yang minta bantuan karena kita malu nanti dibilang orang tidak suka beramal, kita kasih. Nah, ini nggak ada nilai di sisi Allah. Atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita bekerja di suatu tempat, di kantor, tapi ketika kita ingin melakukan pekerjaan, kita ingin sebaik-baik pekerjaan ini. Supaya apa? Supaya ada promosi jabatan. Ini juga nol nilainya di sisi Allah. Capek ibu-ibu bekerja, tapi nilainya nol. Atau melepaskan diri dari kewajiban. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Ya, kita hanya melaksanakan sholat, yang penting kewajiban terlaksana. Hanya sekedar itu gitu. Nah, yang tinggi itu yang mana ini motivasi yang tinggi itu? Nah, inilah dia. Motivasi ingin masuk surga. Ini sudah menjadi motivasi yang tinggi. Tapi belum termasuk motivasi yang the best lagi. Yang pahalanya berkualitas banget di sisi Allah. Kita udah dapat bonus. Kita sholat ingin masuk surga, sudah dapat bonus. Kita sholat ingin mendekatkan diri kepada Allah, sudah dapat bonus. Kita sholat ingin mengharapkan keridhaannya, sudah dapat bonus. Ya, kita sholat ingin dapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sudah dapat bonus. Tetapi yang paling tinggi itu adalah, ini dia, bagaimana seorang sufi beribadah. Dia sholat, dia ingin mendapatkan cintanya Allah. Nah, ingin menjadi orang yang dicintai Allah. Ibu-ibu, saya ilustrasikan contoh kita sholat. Seseorang yang sholat tadi kan hanya kewajiban aja, yang penting awak masuk neraka, katanya kan. Ini sembahyang, tapi sembahyang tuh cup, selesai, salam. Dia baca, yang dia baca nggak tahu artinya, dia baca juga cepat-cepat. Nah, setelah itu salam. Nah, dia mempersembahkan sekedar sebuah kewajiban, ya, hanya takut masuk neraka. Tapi bedakan ketika seseorang yang sholat, dia berhadapan dengan kekasih yang ia cintai. Waduh, subhanallah, luar biasa. Dia merindukan kapan waktu sholat itu masuk, pas masuk, dia merindukan untuk dapat bermunajat, ya bermesraan dengan Allah, mulai dari takbir, itu dia nikmati betul komunikasi dengan Allah itu. Ya, Al-Fatihah itu jawaban, kita berjawaban dengan Allah, Allah jawab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, kata Allah, aku dipuji oleh hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, dipuja lagi aku oleh hambaku. Maliki yaumiddin. Aduh, engkau yang berkuasa dari kemudian sampai pada akhirnya kita mengatakan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu Allah jawab semua dialog itu bagi hambaku apa yang diinginkannya. Nah, itu Allah jawab semuanya itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu ya untuk tadi itu dalam sholat itu kita betul-betul nikmati itu dialog-dialog itu. Sampai ketika misalnya kita duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Kasihani hamba ya Allah. Sampai seterusnya. Itu dialog-dialog seseorang dengan kekasih yang luar biasa. Apa yang dampak dari sholat ini dipersembahkan dengan motivasi yang tinggi ini tadi? Nah, dia akan menampilkan tingkah laku keberagaman. Sholat itu sholat yang khusyuk, yang penuh tumakninah, sholat bacaannya diperbaikinya, dia pahami arti dari yang dibaca dalam sholat. Doanya itu juga dia berdoa dengan menangis berorok air mata kepada Allah gitu. Dia merasakan betul nikmatnya sholat. Pengalaman
dalam sholat itu yang dia rasakan itu pengalaman yang sangat-sangat indah dan membahagiakan. Beda dengan sholat yang tadi kena kewajiban karena takut masuk neraka itu. Dia tidak mendapatkan itu pengalaman yang indah, pengalaman yang menyejukkan, yang mendamaikan itu ketika dia melaksanakan sholat. Nah ini perbedaannya motivasi yang dilakukan itu. Kalau motivasi rendah dengan motivasi yang tinggi, akan berdampak pada tingkah laku beragama yang ditampilkan, atau tingkah laku beribadahnya, dan pengalaman yang didapatkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selesai. Makanan orang. iya, petunjuk Islam itu, Rasulullah itu menjelaskan Saya nggak mau. agar kita beribadah, ya agar kita beribadah itu Sudah belum guru. kita mendapatkan kualitas ibadah seperti Gifari, tolong matiin mic-nya. memang kita harus memiliki ilmu tentang bagaimana tata cara beribadah yang benar. Karena itu Rasulullah mengatakan ya, jika kamu ingin dunia haruslah dengan ilmu. Jika kamu ingin akhirat haruslah dengan ilmu. Jika kamu ingin keduanya haruslah dengan ilmu. Ini menjelaskan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi contoh aja Bu, sholat sunat. Masuk masjid, kita ke Masjidil Haram atau kita di Masjidil Nabawi. Orang yang sholat sunat, sholat sunat. Saya tanya, Ibu sholat sunatnya, sholat sunat apa? Dia jawab, nggak tahu saya, yang penting saya kan sholatnya banyak-banyak aja Bu di Masjidil Haram. Karena dia tidak dengan ilmu, nggak tahu dia gitu ya. Ini sholat sunat apa gitu? Kapan sholat sunat itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu ya? Nah, satu contoh. Mari kita lihat yang berikut. Ada yang bisa di apa Ibu diberitahu Bu, bagi ibu-ibu yang ini tolong di-unmute kan suaranya Bu supaya Iya, ini udah dibilang sama IT, tolong dimatiin Gifari. ya. Kayaknya baru masuk itu. Ya. Baik. Nah, ibu-ibu, yang kedua itu iman itu terimplementasi dalam bentuk akhlak yang ditampilkannya. Nah, jadi ibu-ibu kalau mengaku beriman, lihat dulu gitu. Seperti akhlak, seperti apa akhlak yang kita tampilkan. Indikator kesalehan itu terlihat dari sifat-sifat mulia yang dimiliki wanita. Satu, ia memiliki sifat ikhlas dan sabar dalam menjalankan perannya. Nah, saya selalu mengaitkan ikhlas dan sabar karena dua sifat ini melekat, Ibu, saling melekat. Nggak mungkin seseorang itu bisa sabar kalau dia tidak ikhlas. Ya, seseorang yang sabar itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Nah, mari kita lihat ibu-ibu. Ikhlas dalam melakukan berbagai peran semata-mata hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah. Lihat, Quran surat 51 ayat 56. Saya akan bedah satu persatu. Bagaimana kita ikhlas dalam menjalankan peran kodrati kita sebagai istri? Satu, kita menyadari ya, kita adalah istri yang harus ikhlas dan sabar. Kita sebagai istri adalah partner bagi suami dalam urus rumah tangga. Kita adalah penyejuk jiwa bagi suami, baik dengan melihat wajah kita maupun perkataan kita. Kita sebagai istri adalah teman berbagi, teman curhat bagi suami. Kita sebagai istri adalah pendamping hidup yang selalu setia dalam suka dan duka. Kita sebagai istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami yang cerdas dan harus jernih dalam berpikir. Mari kita bedah satu persatu. Seperti apa sosok istri yang ikhlas dan sabar itu sebagai partner bagi suami dalam mengurus rumah tangga? Saat suami sibuk mencari nafkah, maka istri membantu mengurus rumah tangga dengan ikhlas dan sabar. Ini berat, Bu. Berat. Ya, sering ada omelan juga. Sering ngomel juga ini. Ya, sering ngomel juga kita ini. Ini seolah suami sibuk cari nafkah di luar, kita seolah ini orang domestik yang itu aja kerja kita, nggak berhenti ini. Nah, sering kadang-kadang muncul ya, keluh kesah kita. Saat penghasilan suami tidak mencukupi, sementara suami sudah berusaha maksimal bekerja, maka istri ikhlas menambah dengan uangnya untuk menutupi kebutuhan biaya rumah tangga. Nah, ini juga berat. Tidak semua istri bisa melaksanakannya. Istri menyadari suami bukanlah makhluk yang sempurna. Maka jika ia melihat kekurangan suami, sang istri menjadi pelengkapnya
Dia ikhlas dan sabar menjadi pelengkap. Nah, ini juga tidak semua istri bisa memahaminya dengan baik dan melakukan tadi menerapkan sifat ikhlas dan sabar. Yang kedua, ibu-ibu, istri ikhlas dan sabar sebagai penyejuk jiwa bagi suami, baik dengan melihat wajahnya maupun perkataannya. Saat suami memandang istrinya, ia merasa sejuk dan damai. Saat istri berbicara, suami merasa sedang berada di samping kekasih. Nah, sering kadang-kadang ibu, saya ketemu dengan beberapa kasus, itu si suami malah nggak betah di rumah. Dia berusaha secepatnya pergi dari rumah, kemudian pulang malamnya. Kenapa Bapak seperti itu? Ibu lihat wajah istri saya itu cemberut saja. Sulit sekali saya melihat wajah istri saya yang tersenyum. Susah sekali saya melihat, masam aja wajahnya itu. Gimana saya mau betah di rumah? Itu pula kata-kata istri saya itu sering kata-kata itu pedih. Pedih Bu kata-katanya itu. Ibu-ibu pernah satu kasus saya menangis satu rumah tangga. Itu sudah 10 tahun suaminya nggak bisa nyentuh istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, lalu suami itu si istri akhirnya menghadapkan kasusnya kepada saya dalami pada suami, itu apa masalahnya. Ternyata suaminya bilang, Bu, katanya, saya nggak tahu Bu apa yang terjadi pada saya. Istri saya ini orangnya judes. Kata-katanya itu pedih. Satu contoh kata-kata pedih istri ini kepada saya. Suatu kali dia menyatakan dia tidak senang dengan sikap saya, lalu dia katakan, kamu dibesarkan oleh orang tua macam apa ya? Seperti ini sikap kamu sebagai suami ini. Akhlak kamu buruk, orang tua kamu betul nggak becus membesarkan kamu. Masya Allah Bu, langsung hati saya Bu benar-benar langsung betul sedihnya luar biasa, terlukanya begitu dalam Bu. Ketika orang tua saya dihina begitu oleh istri saya. Nah sehingga Bu, istri saya cantik, Ibu tahu istri saya cantik. Tapi ketika saya mulai menyentuh dia, ingin hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, saat menyentuh dia Bu, langsung mundur Bu dia Bu, ciut dia Bu. Ketika saya ingat kata-kata istri saya itu. Coba Ibu bayangkan, orang tua saya membesarkan saya dengan susah payah sejak kecil. Tapi setelah saya menjadi seorang pemuda yang gagah, yang ini saya menjadi suami yang menghidupi istri, kok tega istri saya ngomong seperti itu. Nah, ini satu contoh kasus. Jadi perlu ikhlas dan sabar kita ini. Gimana mengucapkan kata-kata yang benar-benar kata-kata itu yang buat sejuk dan damai gitu ya. Sikap sehari-hari yang ditampilkan istri membuat istri bertahta di hati suami. Bu, rata-rata perselingkuhan yang terjadi itu dari beberapa kasus saya tangani, Bu. Bukan karena selingkuhannya lebih cantik, Bu. Tidak, Bu. Tetapi karena apa? Karena selingkuhan itu bertahta di hatinya. Tetapi dalam beberapa kasus rumah tangga yang bertahan rumah tangga itu, Bu, bukan karena istrinya cantik juga, Bu. Tapi karena si istri itu bertahta di hati suami. Sikap istrinya yang mempesona. Nah, jadi betul lah kalau Rasulullah itu mengatakan sebaik-baik istri adalah sebaik-baik perhiasan kata Rasul adalah istri yang solehah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, nanti kita bisa lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti apa lagi istri yang solehah itu? Adalah istri yang ikhlas dan sabar menjadi teman berbagi bagi suami. Saat suami patah semangat, istri memberi semangat. Bu, betapapun suami itu Bu seorang yang katakanlah kekar ya Bu ya, kelihatannya perkasa gitu Bu. Tapi Ibu percaya nggak? Jauh di lubuk hati yang paling dalam itu psikologinya pria. Setelah saya tanya beberapa pria yang memang bermasalah dengan istri, dia sangat rindu ketika dia punya perasaan, dia patah semangat, dia sedang sedih itu. Yang diinginkannya adalah dia itu bisa tidur di pangkuan istrinya, meletakkan kepala di pangkuan istrinya, kemudian istri itu membelai-belainya, mengusap-usapnya, kemudian semangat, ya, menggembirakan dia. Gitu. Itu sangat dibutuhkan oleh suami. Dan seorang suami itu juga butuh istri itu menjadi teman curhat, bukan hanya menyelesaikan memasak, menyiapkan makanan, kemudian pakanan, bukan hanya itu Bu, itu hal yang itu bisa kita makan, kita limpahkan kepada pembantu ya. Bahkan kita bisa kalau pakan bisa kita limpahkan ke laundry dan sebagainya. Tapi dia butuh teman untuk bercerita. Saya pernah satu kasus rumah tangga, suaminya kerja berselingkuh saja. Istrinya cantik kayak bintang film. Nah, pada akhirnya si istri mengadu kepada saya menjelaskan bahwa suaminya ternyata sosok yang berselingkuh dan itu membuat dia sudah tidak tahan lagi. Malam itu terjadi pertengkaran dan dia mau mencekik leher suaminya.
ya terjadilah pertengkaran hebat, ya perkelahian gitu, disaksikan anak-anak. Semua teriak-teriak anak-anak, jangan papa, jangan mama. Mama sama papa jangan bertengkar, jangan berantem, jangan bercerai, ya macam-macam yang terjadi. Baru akhirnya dia datang kepada saya. Apa yang terjadi? Untuk ibu ketahui, saya dalami kasus, saya coba dalami pada suami. Ternyata suami bilang apa? Bulfa tahu istri saya itu cantik, dia wanita karir. Pagi dia sudah bangun, dia siapkan segala sesuatu keperluan rumah tangga, dia hidangkan untuk saya makanan semuanya. Habis itu dia pergi. Nah, pergi ke kantor. Pulang kantor, dia memang mencuci, dia menggosok, ya dia membereskan makanan. Jam 8 dihidangkannya makan, habis itu dia tidur. Nah, tidurnya itu pulas dan saya nggak boleh lagi ganggu. Nah, lalu saya tanya kepada si istri, setelah ibu tidur, apa yang dilakukan bapak? Itulah bu kerjanya tuh. Dia chatting, dia main di laptop, dia main ini, dia chatting di situ, dia itu berganti aja perempuan, dia ngomong mesra dengan perempuan, dan selingkuhan itu berganti-ganti terus gitu. Saya katakan, ibu, saya bilang, untuk masa ini namanya kita hidup di era milenial. Istri itu tidak cukup hanya campin mengurus rumah tangga dalam hal memasak, dalam hal menyiapkan segala keperluan suami. Tidak hanya itu yang dibutuhkan. Tapi suami butuh istri tempat bercerita. Sekarang coba rubah pola ibu. Pagi ibu memasak, boleh ibu siapkan semuanya. Pulang kantor ibu ke pasar, habis belanja ibu masukkan semua dalam kulkas dulu. Sudah, setelah itu ibu tidur sesaat. Setelah tidur baru ibu garap pekerjaan rumah lagi. Nah, setelah makan semua jam 8 malam, ibu duduk di samping suami. Kalau suami nonton TV, ibu duduk di samping suami, bincang-bincang dengan suami. Gimana Pak tadi di kantor? Nah, ada masalahkah di kantor tadi Pak? Oh itulah Ma, dia akan cerita tadi saya di kantor bla bla bla. Dia butuh teman seperti itu. Ketika ibu tidak memberi kebutuhan itu, dia cari wanita lain di luar yang bisa membuat dia menjadi dia teman curhat dia gitu. Nah, akhirnya si ibu dirubah pola itu semua. Diikutin apa yang tadi saya sampaikan, sampai saat ini hidup mereka aman bahagia. Suaminya tidak lagi berselingkuh, tidak lagi mencari siapa-siapa. Ya, karena istri sudah menempatkan peran sebagai teman curhat. Jadi nggak bisa dianggap sepele, Bu. Menjadi teman curhat suami itu satu hal yang sangat penting. Apalagi istri yang ikhlas dan sabar menjadi pendamping hidup yang selalu setia dalam suka dan duka. Jadi menjaga hati Bu untuk tidak tergoda. Nah ini berat Ibu. Ketika kita tidak bahagia melihat sikap suami, maka menjaga hati untuk tidak tergoda ini sulit sekali. Ibu, saya sebentar dipanggil ibu saya untuk kepada ayah saya. Saya tidak bisa memberi pengertian kepada ibu, karena ibu saya sudah 85 tahun, Bu. Kalau beliau minta tolong itu, walaupun saya sedang bicara seperti ini, beliau akan tetap berkali-kali minta memanggil saya. Saya mohon 2 menit saja. Ya. Iya, nggak apa-apa Bu, santai kok. Ayah saya stroke, jadi memang obatnya itu beliau itu mau saya yang memberikan gitu. Saya mohon Bu, bentar aja ya Bu. Silakan, iya Bu, nggak apa-apa. Ayo ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya banyak nanti nih. Banyak ya. Bagus ya. Tita, Mbak Dea, Teteh Dea banyak nih. Tita, Uni Etunuai. Iya. Boleh kok di luar tema boleh. Kita persiapkan. Kalau suaminya gini ya, kalau suaminya ngeselin gimana? Masa kita harus itu ya sabar terus ya? Betul banget tuh Ning. Apalagi egoisnya ya. Nanti tanya. Egoisnya nggak ketulungan. Iya. Yang kemarin nih saya bilang sama itu yang buat naskah dibikin itu nih buku yang kemarin saya itu loh pengajian Al-Fat, Ustadznya bagus deh. Ya. Bagus itu. Saya udah suruh minta tolong bikinin buku. Kan dia bagus. Jadi biar buat kita bukan buat Al-Fat. Ya, aku juga kalau tadi udah masuk. Ya. Ustazah lanjut. Oh, jadi orang tua saya, ayah saya stroke udah 3 tahunan lah ya stroke beliau. Makanya ibu juga sudah 85 tahun. Jadi kalau saya sedang begini beliau enggak mau tahu, tetap panggil saya gitu. Iya. Enggak apa-apa kok Ibu saja, kita santai kok, cuma sedikit ibu-ibunya juga.
Nah, ibu-ibu, nah tadi saya katakan tadi bagaimana kita menjadi teman yang bisa setia dalam duka dan duka gitu. Bisa merasakan duka suami. Jadi sama dengan ini Bu, ketika dia pulang dari kantor, kita tahu wajah suami kita yang bad mood atau wajahnya yang fresh gitu ya. Kita tahu. Nah, kita mengerti banget itu. Istri yang tetap setia saat suami mendapat masalah dalam memenuhi nafkah. Ini saat ini mungkin banyak terjadi, Bu. Ketika pandemi COVID, ya suami menurun pendapatannya untuk penghasilannya. Nah, gimana kita sebagai istri yang kebetulan kita mungkin punya ini ya, kemampuan untuk menutupi ya dengan ikhlas kita lakukan itu. Istri yang setia merawat suami saat suami jatuh sakit. Nah, ini Bu. Jadi saya sering kemarin itu seorang ibu mengeluh kepada saya, Bu, saya itu suami saya sakit aja tiap sebentar Bu, katanya ini udah sakitnya ini yang udah 5 tahun sakit-sakitan terus katanya. Kadang saya bosan juga Bu dampingin suami kayak gitu katanya kan. Nah, kadang muncul juga Bu rasa menyesal, kok saya dijodohkan dengan orang seperti ini gitu. Astagfirullah Bu ya. Nah, ini Ibu, saya katakan, Ibu, ini lahan amal soleh untuk Ibu. Inilah salah satu cara Ibu mengetuk pintu surga, saya bilang kan. Masa dikasih Allah jalan untuk mengetuk pintu surga, kita nggak mau, saya bilang kan. Nah, siapa suami yang mau sakit kayak gitu? Nah, tapi Allah memberinya sakit. Nah, disinilah kita peluang untuk masuk surga. Kadang-kadang Bu, kita melihat ujian Allah itu sebagai ujian saja. Di situ kadang-kadang kita salahnya Bu ya sebagai seorang wanita yang muslimah gitu. Padahal dalam ujian Allah itu Allah beri peluang masuk surga sebetulnya gitu ya. Nah, seperti saya juga merasakan gitu. Saya dulu mertua saya tinggal dengan saya, yang orang tua dengan saya setelah mereka udah tua berarti 2 pasang lah itu di rumah saya gitu. Itu berat loh Bu. Kita merawat mertua dan orang tua berat, betul-betul butuh keikhlasan, kesabaran kita yang luar biasa gitu. Nah, kalau kita tidak merasakan bahwa ini ada peluang kita untuk mengetuk pintu surga, oh jelas kita akan mudah sekali untuk berkeluh kesah, merasa bosan, merasa terbebani dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, bagi anak mungkin yang hari ini orang tua tidak tinggal bersama dia merasa aman gitu, nggak ada beban ya untuk merawat segala macam. Tapi dari sisi lain dia rugi itu, rugi sebetulnya. Ya, dari sisi batinnya, anak yang tadi harus merawat orang tua menjaga orang tua, ya padahal sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal di luar sana, tapi sekarang harus begini. Itu sebenarnya dari sisi batiniahnya rugi, tetapi dari sisi lahiriahnya rugi, dari sisi batiniahnya itu luar biasa. Allah menguji dia ini untuk memberikan cara untuk mengetuk pintu surga. Nah, begitu pula tadi terhadap suami yang seperti itu. Maka saya juga mengatakan kepada istri-istri, kan ada istri juga yang mengeluh kepada saya, Bu Ul katanya, saya iri melihat ibu-ibu yang semua pakai pembantu, ada yang ini, ada supir, ada pembantu. Saya Bu, saya ngurus semua Bu, saya supir iya juga, saya ke pasar, saya masak, saya nggak punya pembantu Bu katanya. Ya Allah Bu, hidup saya kok jadi seperti ini Bu. Saya bilang, Ibu, ya Allah, Ibu, ternyata peluang Ibu dapat amal soleh, peluang ibadah Ibu itu jauh lebih besar dari ibu-ibu yang hidupnya juga senang, yang punya supir, punya umat. Ternyata Ibu mengurus itu semua, dari pagi sampai sore Ibu semua lakukan. Ya Allah, Ibu, saya iri malah melihat Ibu yang begitu. Saya bilang, saya memang punya pembantu, saya punya supir, tapi saya iri lihat Ibu, Ibu luar biasa. Peluang Ibu masuk surga luar biasa, saya bilang. Luar biasa Ibu. Nah, ini satu contoh. Jadi keikhlasan dan kesabaran itu memang teruji nih pada saat kita sebagai pendamping yang kebetulan di dalam perjalanan hidup kita dengan pasangan kita mengalami hal seperti ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah mari kita lihat ada lagi peran kita sebagai istri yang harus ikhlas dan sabar kalau kita mau jadi wanita yang solehah. Apa itu? Mengingatkan suami untuk menjadi muslim yang baik. Nah, istri adalah partner bagi suami dalam mengurus rumah tangga. Istri penyejuk jiwa ya. Nah, ini tadi ada beberapa poin yang ini saya sampaikan. Nah, ini mengingatkan suami sebagai muslim yang baik ya. Mengingatkan suami sebagai muslim yang baik ini sesuatu yang luar biasa ini, Bu. Bagaimana dia bisa menjadi seorang muslim yang menjalankan perintah agama dengan baik. Jadi ketika dia tidak sholat tepat waktu kita ingatkan, ketika dia malas sholat duha kita ingatkan, ketika dia malas puasa Senin Kamis kita ingatkan. Nah ini tugas kita sebagai istri, gitu. Bagaimana kita ikhlas dan sabar terus untuk mengingatkannya. Nah kemudian
Seorang istri yang soleh dan solehah itu juga indikatornya adalah jernih dan cerdas dalam berpikir. Jadi dia tidak suuzon ya Bu ya, selalu berpikir positif gitu. Makanya saya kalau menghadapi kasus-kasus istri yang pecemburu berat ini Bu, waduh parah Bu. Parah sekali ini. Dia menghabiskan energinya 24 jam untuk mencemburi suami ya. Aduh repot banget hidup seperti itu gitu ya. Nah, coba dibangun positive thinking. Padahal suaminya sudah mengatakan, saya berangkat pagi bekerja seperti biasa, Bu. Itu sejak saya mau berangkat, itu wanti-wantinya enggak tanggung banyaknya. Awas ya papa kalau macam-macam. Nanti jam sekian ingat apa telepon mama, ini segala macam. Terus saya di kantor ditelepon tiap sebentar. Nah, lalu pulang kantor Bu, kalau ada 2 HP saya itu diperiksa semua HP itu. Ini siapa namanya? Ini di mana? Kapan Papa bertemu? Berapa jam bertemunya? Untuk urusan apa? Saya menjelaskan capek amat ini katanya. Nah, jadi kita rugi ini ya. Gimana ini? Kita menjadi istri yang tadi tidak suuzon, kita husnuzon saja. Mampu memilih yang terbaik dalam mengambil keputusan. Nah, ada beberapa keputusan kita melibatkan Allah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, inovatif dan kreatif ya. Memang inovatif enggak apakah dalam soal rumah tangga aja Bu, misalnya ekonomi. Itu kita harus inovatif gitu ya. Bagaimana memanage uang yang ada segini tapi cukup untuk keperluan rumah tangga kita. Itu kan perlu inovasi kita, perlu kreativitas kita sebagai istri itu. Jernih melihat persoalan, cerdas dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan. Nah, ini kepada suami ya makanya jadi istri itu Bu, enggak ada alasan. Oh, saya pendidikan saya rendah, Bu. Nggak bisa, Bu, mengimbangi suami saya. Banyak, Bu, cara belajar saat ini. Untuk menambah wawasan. Banyak sekali. Melalui televisi, melalui berbagai media, ya. Nah, Google dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, kemudian yang soleh itu juga yang penting mengelola ekonomi tangga. Nah, mengelola ekonomi tangga. Ya. Satu, dia tidak boros, tetapi tidak pula kikir gitu ya. Nah, dia tidak boros dan tidak pula kikir. Dia berusaha hidup produktif, jadi tidak konsumtif, Bu. Dia pandai menempatkan skala prioritas. Ya, dia menjadi pola hidup mewah dan mubazir. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang istri yang solehah ini. Nah, indikator istri yang solehah adalah istri yang mampu menjadi kekasih sebagai ratu rumah tangga yang selalu memberikan perhatian, cinta, kehangatan, dan kasih sayang kepada suami tercinta. Nah, ini Bu, ini kita sebagai ratu rumah tangga ini bagaimana kita bisa ikhlas dan sabar. Satu, pandai menjaga penampilan fisik. Ini saya mau menikahkan, saya mempertemukan seorang janda Ibu dengan seorang duda. Jadi umur duda ini 65 tahun, umur janda ini 55 tahun. Nah, lalu si duda ini mengatakan dia minta kepada calonnya ini tolong fisiknya diturunkan lagi beratnya gitu. Nah, dari biasanya beratnya sampai 70 ya. Turunkanlah katanya, yang ideal itu janganlah sampai 70 itu gitu ya. Nah, lalu si wanita bilang, aduh katanya berat bagi saya itu untuk menurunkan ini katanya, menurunkan berat badan ini. Ya saya katakan sebisa saja berusahalah. Nah, ini sebagai istri kita, apalagi kalau suami sedang puber kedua itu Bu, itu usia suami 45 tahun ke atas sampai dengan 60 itu puber kedua itu sedang terjadi. Memang sangat penting seorang istri itu menjaga penampilan fisik tadi. Nah, jadi Bu, nggak apa-apa kalau kita memang diberi oleh Allah ada rezeki, kenapa enggak kita ke salon, kita berenang, ya kita merawat diri. Ya saya ustazah Bu, tapi dulu saya rajin berenang. Kemudian saya juga rajin ke salon saya ya untuk berbagai hal, untuk perawatan gitu. Karena merasakan itu seperti itu tadi, merawat diri itu sebagai istri adalah ibadah, tujuannya ibadah. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian peduli kepada kebersihan, keindahan, dan keharuman ya. Jadi perkataan dan bahasa tubuh selalu menggairahkan suami dicintai, Bu, termasuk di tempat tidur, Bu. Nah, ini satu contoh, Bu ya. Bagaimana kita menggoda suami di tempat tidur, itu satu contoh saja, hal kecil. Saat suami itu mau berangkat ke kantor, nah itu Bu, kita berusaha kamar kita itu dalam posisi yang bersih, yang rapi gitu Bu, sebelum dia berangkat.
Jadi ketika rapi tempat tidur itu, walaupun kita tidak berusaha, kita tidak bicara dengan bahasa, tapi bahasa verbal itu mengatakan, sayang cepat pulang ya, ini tempat tidurnya udah rapi loh, mama tunggu lagi di tempat tidur. Artinya begitu gitu. Walaupun kita tidak bicara, nah itu hal kecil ya, hal sepele. Tapi sering kadang-kadang itu juga tidak menjadi menjadi catatan bagi seorang istri gitu ya. Nah, jadi pemenuhan kebutuhan biologis ini Bu bagi seorang suami ini penting diperhatikan oleh istri. Saya pernah ya menangani satu kasus, ya Allah Bu, suaminya pegawai negeri. Jadi ini terjadi konflik rumah tangga. Lalu suaminya bilang, Bu, saya nggak kuat lagi nih menghadapi istri saya. Kenapa Bapak ini? Istri saya itu Bu, karena saya pegawai negeri, itu mau melayani saya di tempat tidur tuh hanya sampai tanggal 10. Lalu saya tanya, saya dalami kasus lagi kepada istrinya, Bu, apa benar ini seperti yang dikatakan Bapak? Kenapa Ibu melakukan? Oh benar Bu, kenapa Ibu melakukan itu? Bu Ulfa tahu kan gaji pegawai negeri itu sampai tanggal 10 udah habis. Ya kan sudah habis gaji ngapain juga ini nyentuh saya? Astagfirullah. Jadi ini satu kasus ya. Jadi hal-hal yang seperti ini dia lupa gitu bahwa melayani suami tempat tidur itu juga adalah ibadah. Nah ini yang penting kita lakukan. Nah, yang kedua kita lihat peran kodrati sebagai ibu. Ibu yang soleha itu ibu yang seperti apa? Ibu yang ikhlas dan sabar menjaga anak dan menjaga kesalehan saat hamil. Bu, saat hamil itu begitu banyak keluh kesah kita itu Bu. Susahnya hamil itu kita semua sadar Bu, kita tahu itu Bu. Tapi pada saat itu untuk ibu ketahui pendidikan prakonsepsi, pendidikan pranatal sudah berjalan terhadap anak. Jadi ibu perlu mengendalikan sikap ibu, mengendalikan cara ibu beribadah, membina hablum minallah. Bagaimana ibu membina hablum minannas ya dengan sama manusia. Bagaimana ibu menjaga akhlak ibu. Itu sudah berlangsung pada saat hamil, Bu, pada saat anak ini ada dalam kandungan kita. Nah, ini perlu sekali keikhlasan dan kesabaran. Kehamilan ini sebuah anugerah Allah. Bagaimana kita menjaganya? Ibu ikhlas dan sabar menyusui anak. Ya Allah, Bu, kita semua tahu memberikan ASI 2 tahun itu tidak mudah. Kalau benar-benar satu anak itu satu payudara, itu habis waktu setengah jam, Bu. Dia menyusui dengan puas banget. Baru pindah lagi ke payudara kedua. Dan itu butuh keikhlasan dan kesabaran, Ibu. Butuh keikhlasan. Saya itu beberapa waktu yang lalu diminta itu menjadi narasumber di Pariaman yang mengadakan dinas kesehatan. Itu judulnya manfaat ASI dilihat dari berbagai aspek. Jadi saya dari sisi psikologi dan spiritual. Wah, luar biasa, Bu. Dampak ASI itu secara kesehatan luar biasa, secara psikologis luar biasa. Ketika ibu mendekap anak menyusui, disitulah berlangsung proses pendidikan ibu terhadap anak. Ibu yang sabar, ibu membelai rambut anak, membelai tubuh anak, kemudian dalam hati berdoa, sayang ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, apa yang memberikan ini kepada anak. Sayang, menyusul anak sepuas-puasnya nak dari ASI ibu. Mudah-mudahan ASI ini membentuk daging yang tumbuh dalam dirimu ya Allah, daging yang tentu bisa mengantarkanmu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah ini luar biasa. Bagaimana ibu sebelum menyusui itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, memperkenalkan nilai-nilai agama melalui ucapan ibu. Nah anak nanti akan nunggu juga sampai dia bisa melihat, dia bisa ini. Kalau mau menyusui itu dia lihat komat kami mulut ibunya dulu. Ibu udah baca Bismillah belum? Nah kalau ibu belum baca, dia nggak mau menyusu. Nah sampai ke sana itu sebuah pendidikan berlangsung. Nah kemudian ibu ikhlas dan sabar mengasuh serta membesarkan anak. Ya Allah Bu, kita tahu Bu, mulai dari dia bisa duduk, bisa berjalan, bisa nelungkup, bisa berlari. Ya itu berat sekali Bu. Ibu yang ikhlas dan sabar mendidik anak dengan pendekatan Islami, ya Allah itu lebih berat lagi Bu. Nah ibu yang ikhlas dan sabar saat diuji dengan perilaku anak. Nah ini luar biasa ini Bu. Nah oleh karena itu, bagaimana ini ibu bisa menanamkan keikhlasan dan kesabaran ini untuk menyampaikan ini tujuan pendidikan terhadap anak itu selesai. Bagaimana ketuhanannya, dimensi ketuhanannya, dimensi akalnya, dimensi akhlaknya, kejiwaannya, fisik, seni, lain-lainnya itu berkembang dengan baik. Bagaimana fungsi keluarga ini berjalan di dalam rumah tangga. Nah ini berat ini, memerlukan keikhlasan dan kesabaran ibu. Makanya itu di dalam ayat dikatakan ayat 23-24 itu Bu. Anak yang berbakti itu memberi peluang untuk masuk surga. Ya, dengan berbakti dalam kata, sikap dan perbuatan. Nah, anak yang durhaka kepada ibu ini akan merasakan neraka dunia. Nah, ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tuanya. Jadi ibu lihat nanti kasus Alqamah itu luar biasa. Betapa seorang ibu ya
tidak tanggung-tanggung itu. Ketika Alqamah mau meninggal saja, itu Rasulullah berkata kepada Alqamah, ya, kamu seperti ini kenapa? Nah, dia bilang, apakah kamu ini pernah melukai perasaan ibumu? Iya. Ditemui ibunya, apa masalah Alqamah? Ya, sejak dia menikah ya Rasulullah, dia tidak pernah mengunjungi aku lagi. Oke, sekarang ibu, situasi Alqamah itu sangat kritis. Dia mau menemui Tuhannya. Tapi karena ibu tidak bisa memaafkannya, ibu terluka oleh perasaannya. Maka Alqamah tergantung-gantung ini seperti ini dia. Nah, sekarang saya serahkan kepada ibu. Kalau ibu nggak mau maafkannya juga, saya mau bakar Alqamah. Jangan Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ketika mendengar anaknya dibakar hidup-hidup itu, nah si ibu mengatakan, ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah. Nah, pada saat itu Alqamah menghadap Allah dengan tenang. Ini peran ibu ini luar biasa. Nah, hasil pendidikan ibu tergantung nanti. Apakah ibu akan mendapatkan anak sebagai musuh, anak sebagai ujian, anak sebagai perhiasan, anak sebagai penyejuk jiwa. Anak sebagai musuh ini, satu contoh Bu, kemarin anak usia 19 tahun remaja putri membunuh ibunya dengan 36 tusukan. Tapi ketika disorot kamera, dia tersenyum dengan tanpa beban. Ya, hebatnya. Anak sebagai ujian. Ya, kelakuan anak kita bikin kita sakit jantung saja. Ada aja masalah yang dia buat. Anak sebagai perhiasan. Ibu punya anak yang cantik, punya anak yang gagah, bekerja di perusahaan asing, hebat-hebat semua. Tapi dia bukan orang yang rajin sholat, dia bukan orang yang rajin baca Quran, dia tidak pula mendoakan ibu, ya. Itu cuma perhiasan dunia. Ibu sudah membuang-buang uang membesarkan dia, tapi dia tidak menjadi aset bagi ibu. Nah, anak sebagai penyejuk jiwa itu surat Furqan ayat 74. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa sifat lain yang perlu dimiliki lagi oleh wanita yang soleh itu. Apa itu? Bersyukur dalam berbagai keadaan. Bertaubat setiap saat kepada Allah. Dia mudah memberi maaf. Segera meminta maaf saat bersalah. Memiliki rasa empati terhadap sesama. Sehingga tinggi semangatnya untuk berbuat amal soleh dan bermanfaat bagi sesama. Nah, ini perlu dimiliki. Bu, percayalah Bu, ketika di hati kita tidak ada rasa syukur, nah itu akan membuat kita gelisah. Kita nggak akan pernah puas dengan apa yang ada ini. Kita nggak akan memiliki sifat qanaah. Syukur ini dekat dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika kita membiarkan diri kita itu berdosa, kita tidak bertaubat, hati kita akan gelisah. Karena setiap dosa yang terbentuk, setiap dosa yang kita lakukan akan membentuk bintik hitam di dalam kalbu kita. Semua bintik hitam itu akan memenuhi kalbu kita, dan itu akan membuat jiwa kita gelisah sepanjang hayat kita, sebelum kita melaksanakan taubat. Kemudian mudah memberi maaf. Selagi kita di dalam hati kita ini sakit terhadap orang lain itu karena terluka, karena sikapnya dan segala macam, kita tidak memberi maaf, kita akan tersakiti Bu. Nah, energi kita akan terbuang percuma. Ya, dan itu akan membuat berbagai sakit psikosomatik akan melanda kita. Nah, memiliki empati terhadap sesama ini penting sebagai wujud cinta kita terhadap sesama manusia. Nah, mari kita lihat syukur menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Esensi syukur itu terletak pada perbuatan tindakan nyata sehari-hari. Nah, ada 3 faktor yang harus ada dalam konteks syukur itu. Yaitu dengan lisan, ibu boleh membaca Alhamdulillah. Itu bentuk pengakuan. Tapi dengan hati kita bersyukur. Dan dalam bentuk kesaksian dan kecintaan. Serta seluruh anggota badan kita dan dalam bentuk amal perbuatan. Kita saleh ini, kita rajin beribadah, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Gitu. Bentuk terima kasih kita kepada semua manusia ketika dia sudah berbuat baik kepada kita, kita jauh lebih baik lagi dalam memperlakukan dia. Nah, itu wujud syukur. Nah, memiliki empati ini apa maksudnya di dalam Islam ini? Ya, ketika kita orang hidupnya sangat membutuhkan bantuan kita, kita tersentuh, tapi langsung ada tindakan kita untuk memberikan bantuan. Nah, ini yang memiliki empati. Di dalam ayat Allah berkata, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Siapa yang mengerjakan sebesar biji zarah kebaikan, dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalnya. Nah, ini beberapa ayat yang bisa kita jadikan pegangan. Lalu apa bahayanya jika kita tidak mampu menjalankan peran dalam keluarga dan masyarakat tadi sebagai wanita yang solehah? Ini Bu, kita akan jadi manusia yang bangkrut. Banyak kita menyakiti perasaan suami kita dalam keseharian hidup kita, itu akan menjadikan amalan kita, pahala amalan kita akan dipindahkan Allah kepada suami kita. Banyak kita melukai hati anak kita,
Ya, dalam hidup kita, amalan kita akan dipindahkan kepada anak kita oleh Allah. Banyak kita melukai perasaan orang lain di dalam masyarakat, amalan kita akan dipindahkan oleh Allah. Nah, ini akibat dari kita tidak menjadi yang terbaik. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga, dan aku adalah contoh yang paling baik dalam memperlakukan keluarga aku. Lihat surat An-Nisa juga ayat 19. Ibu-ibu yang saya cintai, di akhir sesi ini saya ingin membacakan satu buah puisi. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas untuk berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-citaku aku persempit. Lalu aku putuskan untuk mengubah negeriku. Namun hasrat itu nampak tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Tapi celakanya, mereka pun tak mau diubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan sejak dulu yang pertama-tama ku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki diriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Nah, ibu-ibu, puisi ini semoga dapat menggugah kita untuk menjadi sosok yang mau berubah ke arah yang lebih baik. Bukankah Rasulullah mengatakan, orang yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terkutuk. Orang yang hidupnya, kualitas hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Orang yang hidup, kualitas hidupnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Semoga kita semua yang hadir di dalam forum ini menjadi wanita yang beruntung di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ibu-ibu bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Bu, benar-benar ini ya. Begini Bu Nuni, itu kasus Bu yang ada pada ponakan Bu Nuni itu bukan satu, tuh banyak. Beberapa kasus juga saya juga tangani itu. Jadi bipolar ini terjadi salah satu masalah yang terjadi pada kepribadian seseorang. Itu akibat banyak hal Bu. Di antaranya adalah ketika pada saat hamil ibunya mengalami tekanan batin. Apakah itu dari suami atau dari pihak keluarga suami atau dari beberapa pihak atau hal-hal lain yang memicu tekanan batinnya. Jadi dia tidak menjadi sosok ibu hamil yang enjoy gitu ya, yang punya well-being yang bagus gitu. Nah, pada saat tanpa disadarinya, nah anak itu lahir, jadilah dia dengan kepribadian bipolar seperti itu gitu. Nah, jadi maka tadi saya katakan kepada ibu-ibu kalau sekarang ini ada anak-anak ibu yang sudah menikah, tolong diingatkan baik-baik. Kalau itu anak kita, anak laki-laki yang menikah, tolong ingatkan dia harus menjadi seseorang yang bisa menyejukkan hati istrinya yang sedang hamil. Jadi jangan diberi tekanan-tekanan yang karena itu dampaknya terhadap anak. Nah, ini yang tanpa disadari. Karena saya ketika itu dari teori seperti itu, tapi ketika saya mencoba mendalami kasus terbukti gitu. Saya korek, saya dalami ibunya gitu. Bagaimana ibu apakah pada saat hamil ibu mengalami tekanan? Iya Bu, memang pada saat itu suami saya ini berselingkuh dengan orang lain, macam-macam lah cerita. Saya itu benar-benar dalam keadaan tertekanan. Akhirnya dampaknya kepada anak. Nah, jadi sering kadang-kadang seorang suami itu kan tidak memahami dengan baik ya. Pada saat istrinya hamil itu harusnya dia jaga perasaan istri, tidak malah memberatkan istri dengan berbagai macam tugas atau dengan tadi itu dengan sikap-sikap yang tidak baik. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, terjadilah kepribadian bipolar seperti itu. Saya yakin juga dari kecil itu pola asuh juga pola asuh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islami dan edukatif mungkin yang dilaksanakan, sehingga tidak terbangun karakter seorang wanita yang tadi itu bisa memanage masalah dengan baik, ya kan? Bisa beradaptasi dengan suami dengan baik, itu bisa memahami suami dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus seperti ini Ibu, ini memang dia ada lahan itu namanya neurosa. Neurosa itu hal-hal gangguan psikologis, tetapi gangguan psikologis yang bisa masih diatasi dengan konsultasi psikologi.
Jadi gangguan psikologi itu mungkin perasaannya terganggu gitu ya, karena tadi itu konflik dengan orang lain, dengan suami. Nah, tapi dia masih bisa mandi, dia masih bisa makan sendiri, dia masih melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu, kepribadiannya sehari-hari tidak ada masalah. Tapi kalau yang tadi itu dalam konteks seseorang yang mengalami bipolar itu menyangkut kepada kemampuan memanage emosi, ya. Kemampuan memanage emosi ini nggak bisa lagi dengan sekedar konsultasi psikologi, tapi memang sudah harus masuk ke ranah psikiatri. Nah, itu termasuk salah satu ranah psikiatri. Maka dia nanti ibu akan diberi obat oleh psikiatri, obat itu dokter psikiatri yang beri nanti ya obat. Nah, itu obat itu akan harus diminumnya secara teratur itu. Ada obat-obat. Nah, itu untuk apa? Untuk mengendalikan ada beberapa dalam tubuhnya yang dengan obat itu bisa lebih terkontrol gitu ya. Lebih terkontrol. Nah, itu satu terapi yang bisa lakukan. Yang kedua, memang suaminya harus jadi yang benar-benar santun gitu, benar-benar ikhlas, benar-benar sabar menghadapi gitu ya, dengan kondisi istri yang seperti itu. Jadi dipandu dia gitu untuk bisa melalui hari-hari yang sulit ini sehingga dia bisa berubah. Nah, tetapi untuk karakter-karakter yang tadi itu kalau bipolar itu kan marah meledak-ledak gitu. Tapi untuk karakter-karakter yang tidak baik, misalnya ada beberapa katakanlah mengata-ngatai istri suami dengan perkataan yang buruk-buruk dan lain sebagainya, ada perkataan adalah karakter-karakter yang sehari-hari memang tidak baik dilakukan. Nah, itu bukan karena bipolarnya lagi, tapi karena memang karakter yang terbentuk dari keluarganya seperti itu. Kalau sudah karakter yang terbentuk dengan yang seperti tadi itu, nah itu sulit untuk berubah ya, sulit untuk berubah. Nah, sulit untuk berubah itu akan melekat pada dirinya. Nah, kenapa? Karena dari kecil dia dibesarkan dengan pola asuh, jadilah dia yang seperti itu. Nah, ini ketika berpisah itu akan double akibat ya. Double akibat jadinya untuk yang bersangkutan dan untuk anak. Nah, di satu sisi anak ini membutuhkan unsur feminim dan maskulin dari ayah dan ibunya dalam proses pendidikannya. Nah, ketika kasus ibunya sudah seperti ini yang tampilkan ibunya, maka yang bisa dilakukan adalah ayah yang mengambil alih fungsi itu gitu. Ayah lebih banyak terlibat mengurus anak, lebih banyak berkomunikasi dengan anak, lebih banyak bersama anak-anaknya, ya. Ayah yang lebih banyak menghandle itu gitu. Nah, karena mengisi kekurangan yang tadi, ibu dengan dengan pribadi yang seperti ini. Nah, coba Ibu Nuni bayangkan ketika dia berpisah, ya, si anak tinggal dengan ibu yang seperti itu, jelas itu akan membuat kepribadiannya tidak bisa tampil dengan baik. Kenapa? Ibunya sudah seperti itu, tambah ayahnya juga tidak ada di sisinya. Nah, ini ketika situasi seperti itu, anak itu pasti lebih banyak berlindung ke ayahnya. Gitu. Dia lebih banyak merasakan ayahnya yang sebagai penyejuk. Nah, itu dalam beberapa kasus yang saya tangani itu. Jadi anak itu lebih banyak kalau ayahnya pulang itu, dia malah dia sering curhat sama ayahnya, ya. Nah, kalau dia dimarahin ibunya, kalau dia diin ibunya, gitu. Ayahnya lebih banyak memberikan sentuhan-sentuhan belayan kepada anak tadi, dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan psikis si anak. Nah, itu yang dilakukan ayah. Jadi ketika hidup itu masih bersama dengan ayahnya, ini bisa terpenuhi gitu. Artinya anak tadi tidak terlalu merasa kehilangan dua sosok yang tadi dia butuhkan dalam hidupnya. Jadi ayah tetap mengimbangi dan kehadiran ibu tadi tetap ada di sisinya. Namun obat-obat dari psikiatri tadi sangat membantu Ibu Nuni. Jadi saya sarankan memang lebih bagus dibawa ke psikiatri karena bipolar itu memang memerlukan perawatan medis juga. Tidak cukup hanya dengan bimbingan psikologi. Ya, psikolog membantu tapi karena ada pengobatan medis yang diperlukan dan itu secara ada itu tahapan obatnya. Tahap pertama ini yang diberikannya dan ini harus rutin dia minum. Nah, tahap kedua ini. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana meyakinkan istrinya ini supaya istrinya mau patuh kepada dokter dalam memakan obat-obat ini gitu. Kalau perlu suami dampingi istrinya gitu. Nah, jadi dia mungkin tidak merasa dia sakit ya kan? Nah, tapi harusnya sebagai seorang yang seorang yang mungkin dia juga sarjana ya. Seorang sarjana ya jadi dia seorang ilmuwan, harusnya dia sadar gitu. Nah, kalau itu dicoba diajak oleh suaminya bicara, atau kalau tidak suami, siapa orang yang berpengaruh dalam keluarga itu, diajak bicara dengan dia. Nah, coba dibuka itu.
Mari buka dengan dia Google, apa itu bipolar. Perhatikan itu semuanya. Sampaikan di situ dalam diskusi itu bahwa ini ada pada kamu. Nah, ternyata kamu ini loh jenisnya. Kalau ini pengobatannya harus seperti ini. Maka kami semua ingin kamu sembuh, kami semua ingin berjalan dengan baik demi anak-anak. Yuk kita lakukan pengobatan. Nah, itu akan lebih bagus Bu Nuni. Tapi waktu mereka dulu waktu istilahnya tuh pacaran tuh mereka kok nggak kelihatan ya Bu ya? Apa dia manis aja gitu loh Bu? Iya, itu jelas nggak kelihatan itu. Dia memang dalam rumah tangga itu segala yang aslinya keluar Bu Nuni. Karena pacaran itu kan polesan-polesannya aja yang banyak itu kulit. Makanya dalam Islam, dalam Islam itu ta'aruf itu kan bukan seperti anak-anak yang pacaran saat ini yang diterapkan oleh anak-anak sekarang ini. Kamu udah makan belum? Aku rindu kamu, saya rindu kamu. Enggak begitu. Ta'aruf dalam Islam itu lebih kepada bagaimana kita melihat komitmen dia terhadap kehidupan rumah tangga, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana keluarganya membesarkan dia dengan pola asuh seperti apa gitu, produknya seperti apa gitu, bagaimana silsilah keturunannya. Lebih kepada itu ta'aruf dalam Islam itu yang ditekankan. Jadi tidak seperti konsep anak-anak sekarang gitu loh Bu Nuni. Oh gitu. Saya menyarankan Bu Nuni, tolong diajak siapa di antara keluarga yang memang bisa lebih karisma lebih ada di hadapan si istri ini tadi, diajak ngomong seperti itu. Buka Google. Ya buka-bukaan aja, ada apa-apa. Nah ini loh, ini bipolar. Saya menduga kamu ini bipolar. Ini loh bipolar itu, lihat itu. Nah ini loh indikator-indikatornya. Nah saya melihat itu ada pada kamu. Kasihan kita anak-anak. Kalau ini diteruskan seperti ini, nanti anak-anak kita akan 2 kali lebih lipat lagi ya. Dia akan mengalami kepribadian yang maladjustment nanti. Nah nanti itu memicu kepada penyimpangan perilaku. Gitu. Memang sedikit agak mohon maaf sedikit agak kisruhnya tuh karena ibu mertuanya yang ibunya yang perempuan juga nggak terima anaknya dituduh gitu Bu. Jadi ibunya akhirnya sempat ngeluarin, ya sudah kalau nggak ini bisa aja ibunya nantangin, tapi saya bilang tenang jangan kepancing. Tapi ya itu makanya tanya dosa. Ya, jadi mungkin ada juga yang bicara nanti kepada ibunya, yaitu dengan konsep yang seperti tadi, orang yang disegani ibunya, tapi betul-betul kita paparkan ini ilmiah, fakta ilmiahnya begini gitu, supaya dia tahu. Jadi ini bukan tuduhan, tapi kita melihat ini gejala yang terjadi. Jadi demi anak-anak, dan ini dampaknya terhadap anak gitu. Nah, jadi itulah Bu, makanya Ibu Nuni, kita orang tua ini sering kadang-kadang itulah kelemahan kita. Kita mempersiapkan anak kita untuk sukses menyelesaikan pendidikan saja. Kita lupa mempersiapkan anak kita bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik ya di dalam keluarga gitu. Gimana menjadi istri yang solehah, menjadi suami yang soleh dalam keluarga. Itu yang lupa kita berikan kepada anak kita. Sehingga ketika dia berumah tangga, dia tidak bisa berperan dengan baik. Nah, kalau sudah tidak bisa berperan dengan baik, yang pusing ibu juga. Nah, ibunya lagi yang pusing gitu, melihat anak konflik terus ya. Nah, tapi mau diperbaiki lagi sudah terlambat. Nah, butuh proses lagi kan, proses panjang. Nah, itulah makanya saya kemarin itu sama Bu Yanti, saya ingin sekali ada wadah itu, pembekalan pranikah itu. Saya bersedia jadi narasumber, saya cuma butuh wadah saja, bekerja sama nanti dengan Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Jadi kita punya leaflet, kita punya ini disebarkan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Kita cuma butuh tenaga operator saja untuk Zoom gitu. Nah, sumbernya saya. Iya, siap nanti Akila menampung. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ustazah. Saya di kemarin itu Prof Helmi, Prof Erida Tataiful, mantan para rektor-rektor itu, Rektor Unan, telepon saya, Bu Ulfa, lihatlah kondisi rumah tangga seperti ini. Tolonglah Bu Ulfa, buatlah satu program itu pembekalan pranikah. Tapi Bu Ulfa yang berikan, katanya kan. Saya bersedia, tapi saya untuk menangani itu saya nggak harus punya perpanjangan tangan karena juga kesibukan saya begitu padat gitu. Nah, jadi kalau bisa itu nanti Bu Yanti nggak apa-apa, Akila kerjasama dengan Wijaya Pondok Indah. Nanti untuk pendaftarannya ke Akila nanti gitu ya, Akila yang buat nih pendaftarannya gitu. Nanti anak saya juga ikut serta di dalam, ada anak saya di Jakarta yang dia di kedokteran juga di kota wisata, dia di Jakarta. Dia bisa ikut berperan juga. Nah, ini memang
nih. Iya, Bu Ustazah, saya mah siap kalau soal Zoom. Pokoknya berapapun insya Allah kapasitasnya boleh. Tapi harus ada yang ngerjain. Soalnya kan saya juga pekerja ya. Oke. Jadi ini Oke. aja Ya, jadi maksudnya ini, siap. ya, jadi ini Bu Yanti, saya akan Iya. cari orang-orang yang bekerja, nanti Zoom-nya Bu Yanti, nanti Bu Yanti Iya. kita linkkan ke Masjid Raya Pondok Indah Jakarta. Jadi ini kerjasama Akila dan Pondok Indah Jakarta, Masjid Raya Pondok Indah. Sehingga nanti Iya. acara Pondok Indah Jakarta diumumkan juga ini paket ini gitu. Iya. Kan mungkin 1 kali sebulan, 2 kali sebulan dulu nggak apa-apa gitu. Kita adakan begitu. Gitu. Ya, oke. Iya. Iya. Iya boleh. Kita Iya. bisa lanjuti lagi nanti. Iya. Bu Tita boleh, Bu Tita silakan yang mau bertanya. Oh, iya. Mbak Tita. Oh ya udah ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Terima kasih Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah Ibu, saya tadi barusan mendengar puisi Ibu, saya tersentuh sekali dan rasanya kok mewakili hati saya gitu ya Bu ya. Jadi saya di sini sampai nggak bisa berkata-kata, dalam arti kata mohon maaf buat Ibu semua, jadi saya kayak seperti curhat, tapi ya ini untuk pembelajaran buat diri saya insya Allah ya Bu ya gitu. Maksudnya yang saya akan tanyakan adalah memang betul Bu, perubahan itu harus dari diri saya gitu. Meskipun saya sudah bertahun-tahun berkeluarga dan saya memang cita-cita saya satu, karena dari kecil saya memang sudah yatim piatu dari usia 5 tahun, akhirnya saya mengerti bahwa pendidikan itu sangat penting, yang membuat saya bercita-cita sekali kepada anak-anak, saya didik bahwa nanti kelak anak-anak ini bisa mandiri gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kebetulan alhamdulillah sekali dengan rahmat Allah, anak-anak saya sudah selesai dan sudah menikah 2 anak saya, tinggal 1 lagi yang belum wanita. Nah, yang di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu gitu loh, kalau untuk menanam hati dalam diri seorang wanita, seorang ibu ini kan biasanya keimanan itu naik dan turun ya Bu ya. Ya, fluktuatif ya. Iya, fluktuatif. Nah, sementara pada saat saya turun, rasanya memang saya selalu larikan adalah dengan ibadah gitu di salat malam. Tapi di sisi lain, saya kan ada hal-hal yang saya lihat kok belum berubah ya. Nah, ini nih yang kadang-kadang pro dan kontranya dalam diri saya. Apakah saya di hadapan Allah masih belum ibadah saya yang baik, ataukah sayanya sendiri apakah juga ibadahnya belum bersabar. Tapi kadang-kadang kita nih suka menilai diri sendiri, saya sudah loh ya Allah, tapi kok kayak masih begini aja. Nah, ini yang saya ingin tanya kepada Ibu, bagaimana caranya saya untuk menanamkan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya, apapun itu pada saat mencuat itu, bahwa itu semua adalah ujian yang datang yang harus saya terima dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih Bu Ustazah, terima kasih. Iya Ibu, bagus sekali pertanyaan Bu Rista ya. Jadi Bu, iman itu memang fluktuatif banget gitu. Kadang kita itu bisa meyakini ya, oh ini sebuah ketentuan Allah gitu. Kadang kita bisa sabar menghadapi perilaku anak gitu ya. Nah, kadang dalam beribadah juga seperti itu. Kadang kita sholat kita itu khusyuk banget. Tapi di lain waktu sholat itu kok terasa nggak ada zuknya gitu, cup selesai gitu, seperti nggak ada hawa gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, memang sudah dibilang oleh Rasulullah, iman itu turun naik kata Rasulullah. Nah, bagaimana caranya ketika iman itu sedang turun, disitulah kita perbanyak istighfar, Bu. Jadi istighfar itu untuk apa? Ketika iman kita turun, itu ada koreksi terhadap ada kelalaian kita mungkin dalam beribadah, kelalaian kita dalam mengingat Allah. Mungkin sehari itu kita cuma waktu sholat aja ingat Allah, tapi yang hari-hari di luar sholatnya kita nggak ingat sama Allah, lebih menghabiskan waktu, pikiran, energi itu untuk kepentingan duniawi saja gitu. Nah, bisa jadi karena itu kita istighfar. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan sepenuh jiwa kita, berulang kali kita. Nah, ini menggugurkan dosa-dosa kita. Tadi sudah saya katakan, setiap dosa yang kita lakukan itu akan membentuk bintik hitam menutupi kalbu kita. Nah, makin ada lagi bintik hitam menutupi kalbu. Ini kalau kita biarkan, hati itu gelisah. Enggak pernah ya. Hati kita gelisah, dan saat kita itu gelisah, hati kita, setan itu mudah sekali masuk mengiringi pemikiran kita gitu. Nah, tapi ketika kita bertaubat,
sedikit demi sedikit titik hitam itu dihilangkan oleh Allah, kembali dia bersih. Nah, saat itulah munajat kita kepada Allah, kembali kita menangis, kita sholat kita, kembali kita merasakan nikmatnya sholat. Nah, jadi itu yang terpenting dulu, Bu. Yang kedua, dalam doa-doa kita sehari-hari itu, jangan doa kita tuh doa yang egois saja gitu. Egois itu doa yang minta ya Allah berilah hamba rezeki ya Allah, ya kan, berilah hamba rezeki yang berlimpah, berilah hamba nanti kesehatan. Hanya sekedar itu. Tapi cuma minta ya Allah, tuntun hati hamba selalu berada di jalan yang benar ya Allah. Jangan sesatkan hamba ya Allah. Buat hati hamba selalu mencintaimu, selalu tunduk kepadamu ya Allah. Nah, itu cinta, arah-arah doa kita itu arah yang seperti itu. Karena hidayah itu kan harus dijemput dengan doa-doa yang begitu gitu. Sering kadang-kadang kita ya fokus kita doa kita itu ya Allah beri hamba kesehatan, sehatkan hamba ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah, beri hamba rezeki yang luas yang berkah ya Allah, beri hamba anak-anak yang anak-anak yang sehat, cucu yang sehat segala macam. Itu doa-doa egois yang hanya semua untuk kita gitu. Yang kita kepada Allahnya agar kita itu tetap dalam koridor tadi, tetap berada di jalannya, hati kita tetap kepadanya gitu. Setiap saat kita ada zikir kepadanya gitu. Itu kita lupa berdoa gitu, Bu. Nah, disitulah Allah gitu. Ketika Allah tahu innal insana khuliqa halu'a. Allah tahu betul kok manusia itu suka berkeluh kesah, kecuali siapa? Nah, kecuali orang lah yang berlindung kepada Allah, yang selalu memohon ampun kepada Allah gitu. Coba bandingkan kita dengan Rasulullah ya, Bu. Rasul itu 100 kali dalam sehari memohon ampun kepada Allah. Siapa itu Rasulullah? Sosok manusia yang agung. Wah, dibanding kita, Bu, dalam 24 jam ada saja kelalaian kita mengingat Allah itu. Ada saja mungkin dosa-dosa yang bersumber dari wajah kita, dari beberapa anggota tubuh kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Tapi kita kok pelit amat gitu. Cuman cukup ketika habis sholat ya 3 kali istighfar langsung memanjatkan doa yang egois tadi gitu. Kok cuman itu yang kita lakukan gitu ya, Bu. Nah, gimana iman itu tidak akan bisa dia konstan, bisa dia tidak stabil begitu, fluktuatif banget. Bahkan mungkin lebih banyak turunnya daripada naiknya, Bu ya. Nah, itu tergantung karena tadi itu bagaimana kita mendekatkan Allah. Ya, jadi Allah itu dalam lagunya Bimbo itu tuh luar biasa, Bu. Engkau jauh, Aku jauh. iya. Engkau dekat, nah, aku dekat, engkau dekat. Nah, aku jauh, engkau jauh. Iya, kalau kita menjauh, Allah menjauh pula. Tapi kalau kita mendekat, Allah lebih mendekat lagi kepada kita. Nah, saya kalau itu dalam sholat itu yang masuk zuknya ke saya itu, ya Allah, aku ingin dekat denganmu ya Allah. Nah, aku ingin dekat denganmu. Setiap apa yang dilakukan, misalnya kita melakukan apa gitu. Kadang ada seseorang yang kita bantu gitu, padahal saya udah capek misalnya kan, tapi ada klien lagi yang harus konsultasi, karena kan kalau konsultan ini Bu kadang-kadang menghadapi klien itu nggak 1 jam loh Bu, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu. Kadang saya juga sudah jam 11 malam, tapi saya harus layani juga. Cuman pada saat itu apa yang membangun energi saya, walaupun udah capek, saya cuman ya Allah, hamba ini patung ya Allah, nggak bisa berdaya apa-apa, tapi hamba ingin melihat Engkau tersenyum ya Allah. Engkau pasti tersenyum dengan apa yang hamba lakukan. Beri energi ya Allah. Nah, nanti itu datang sendiri lagi tuh energi itu, Bu, gitu. Nah, itu yang tadi saya katakan motivasi, karena kita ingin dicintai Allah. Hamba ingin melihat Engkau tersenyum ya Allah. Saya enggak mikirkan lagi mau kasih pahala atau tidak, enggak terpikir lagi itu gitu. Nah, itu urusan Allah, tapi yang penting saya hanya ingin membuat Allah tersenyum. Nah, itu membuat ininya lebih tinggi, Bu, memberi kekuatan, memberi energi, spirit kepada kita. Gitu pula untuk tadi menguatkan iman kita. Nah, gitu ya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Iya, Ibu. Mbak Yanti udah. Ayo. Oh, udah ya, makasih Mbak. Pertanyaannya nanti juga itu, saya juga kayak gitu Mbak, jadi sekalian itu dengerin. Bagus Mbak. Uni Etiwil, maaf, Uni Etinuai. Mau tanya nggak Uni? Uni Nel, mau nanya nggak Uni? Ya, Uni Eti, silakan Uni. Dilanjut aja dulu, mendengarkan aja dulu. Belum ya? Oh gitu.
Kalau gitu saya deh Ustazah ya. Ya, silakan, Eh, silakan Bu Yanti. Kalau gini ya, kadang-kadang suami itu kalau kita seorang wanita karir pekerja, dia ada rasa ini ya, kayak apa sih, kayak saingan gitu ya Ustazah. Iya, Jadi kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang dia merasa kok nih istri gue bisa melebihi. Tapi sih sebenarnya nggak juga, kalau masalah materi kayaknya dia lebih jauh dari saya. Tapi maksud saya gini, kalau untuk masalah saingan itu kenapa ya suami suka begitu ya Ustazah? Kayaknya iya, merasa gimana gitu. iya. Jadi begini Bu Yanti, itu mungkin sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, tergantung bagaimana kita, tadi itu kan saya katakan tadi tugas kita mengingatkan suami agar tetap jadi muslim yang baik. Nah, gimana kita memberikan semacam spirit kepada suami? Kalau saya juga orang sibuk. Kadang-kadang kan seperti tadi lah, sampai di rumah nanti ada lagi orang konsultasi, itu saya sediakan di rumah, konsultasi di rumah saja gitu. Dan itu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam. Kemudian besok saya dengan aktivitas lagi. Saya katakan pada suami saya, Papa, Mama, yang Mama lakukan ini benar-benar dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Mama ingin Allah tersenyum. Kalau Papa ikhlas, Papa juga dapat pahala sebesar yang Mama dapatkan. Nah, Papa ikhlaskan Mama dengan apa yang kita semua lakukan. Nah, Papa support Mama, insya Allah Papa dapat pahala sebesar yang Mama dapatkan. Nah, itu spirit yang saya berikan kepada suami. Sehingga dia malah ikut mensupport gitu. Kalau ada klien saya pun, ya setelah bertemu dengan dia, suami saya enggak masuk ke kamar, itu enggak ikut serta gitu. Dia biarkan saya sampai jam berapa malam pun gitu, namanya konsultasi. Nah, gitu pula kalau saya harus pergi misalnya jadi yang sama apa, ya spirit itu yang saya ingatkan dia gitu. Yang Mama lakukan ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Karena itu kita untuk memenuhi amal soleh. Kalau Papa ikhlas, Papa izinkan, kemudian Papa ikhlas, Papa dapat pahala sebesar yang Mama dapatkan. Nah, begitu spirit yang saya berikan. Bahkan saya kepada pembantu pun Bu Yanti selalu bilang begitu. Nah, pembantu-pembantu saya bilang, nah ini II seperti ini kepada Ibu. Nah, dibantu Ibu mencuci pakaian, dibantu Ibu ini itu segala macam. Nah, Ibu pergi ini menuai amal, menggapai amal soleh, mengharapkan ridha Allah. Ibu memberi ceramah, Ibu dapat pahala dari Allah, tapi Ananda juga diberi oleh Allah pahala sebesar yang Ibu dapatkan, karena Ananda ikut memfasilitasi terlaksananya aktivitas kebaikan ini. Nah, jadi itu spirit yang saya tanamkan. Bu Yanti bisa menyampaikan begitu kepada suami. Saya pengacara, yang saya bela itu sesuatu yang benar. Dan Allah memang menugaskan kepada kita untuk selalu menegakkan kebenaran. Nah, pahalanya diberi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekarang Mama pergi, Papa izin, Papa ikhlas, Papa fasilitasi Mama dengan kerestu Papa. Insya Allah Papa juga dapat pahala sebesar yang Mama dapatkan. Nah, itu spirit yang kita berikan kepada suami. Insya Allah dengan begitu dia akan lega. Iya, nanti dicoba. Satu lagi Bu Ustazah, tadi yang masalah cemburu ya. Kalau cemburu, saya kadang-kadang juga suka cemburu ya. Jadi misalnya, kan kalau zaman sekarang, itu anak-anak yang muda-muda itu kan carinya orang yang udah jadi gitu. Maksudnya, cuma kan kita suka ada prasangka gini, aduh dia pulangnya kok malam gitu. Ntar gimana, terus jadi di pikirannya kita tuh suka pusing jadinya gitu. Terus akhirnya kadang-kadang saya terus pas sholat gini, ya udah ya Allah, saya serahkan kepadamu ya Allah, terserah dia, pokoknya dia yang nanggung dosa kalau sampai dia macem-macem gitu. Jadi kalau saya udah ikhlas gitu, hati saya baru tenang. Kalau enggak nih bergolak deh macem-macem. Saya bilang jangan macem-macem ya, kalau ketahuan nanti saya gugat apa gimana. Nah, jadi betul Bu Yanti. Nah, ini ujian iman kita. Jadi sebelum suami berangkat kerja itu bukan soal cepika-cepikinya yang penting bagi seorang istri, atau kontrolnya tadi telepon dia atau periksa apa, enggak penting gitu. Yang penting itu yang punya suami itu siapa? Allah. Titip pada yang punya. Iya, sama dengan kita mau masuk rumah orang tuh ada anjing yang menyala kita. Terus kita teriak-teriak panggil entah orang yang lewat atau siapa. Yang miliki anjing itu siapa? Tuan rumah. Ya tuan rumahnya kita laporkan kepada tuan rumah. Nah, begitu pula lah Allah. Jadi ketika suami mau berangkat kerja, kita titip pada Allah, ya Allah, suami hamba ini engkau yang punya ya Allah. Engkau yang maha menjaga. Nah, hamba titip kepadamu kembali ya Allah. Engkau yang maha menjaga, engkau yang maha memelihara. Tolong jaga hatinya, perilakunya ya Allah, dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat.
Nah, udah kita ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas di situ, itu ikhlas kita itu di situ ditentukan ini iman kita. Ikhlas kita tuh setengah-setengah kah? Setengah yakinkah kita pada penjagaan Allah atau full 100% gitu. Nah, kalau kita full 100%, Allah akan menjaga. Tapi kalau kita setengah-setengah, kita udah berdoa seperti itu. Tapi ada juga was-was. Pangana kayak nyojo kan, menganyu itu tadi, pulang kan jam berapa alun pulang doa, ala kuha, bla bla bla. Berarti kita nggak yakin gitu, nggak 100% gitu penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, disitulah dia fungsi doa, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar kita begitu pula kita berusaha menjadi yang terbaik gitu. Istri yang setiap saat ya menjaga kapan kita dibutuhkan suami, yang menjaga pula tadi perfeksionis kita dalam soal tampilan fisik, dalam soal kegenitan kita, kemanjaan kita kepada dia gitu. Apalagi suami sedang puber kedua tadi, ya 45 ke atas tuh sampai 60 tuh sedang masuk puber kedua. Kita harus jadi sosok yang wanita yang genit, wanita yang manja gitu, wanita yang menggoda di hadapan suami gitu. Nah, begitu pula ya dalam segala hal, termasuk dalam soal pakaian Bu Yanti. Sini kadang-kadang memang kita bagi kerudung, saya mengundang Dr. Boyke Dianugraha di Semen Padang, saya ketua panitia. Jadi dalam pembicaraan di restoran dengan beliau, Dr. Boyke bilang, Bulfa tahu nggak katanya, ini saya kasus klien saya ini kadang-kadang ada aja nih. Ada seorang ibu, dia pakaian bajunya itu luar biasa, kayak muslimah yang ini Bu, pakai cadar, pakai itu. Terus suaminya bilang apa pada saya, Dokter Boyke gimana dimasukkan kepada istri saya ini katanya. Coba dok, bagaimana saya nggak akan cari yang lain lagi. Udah jelas dalam rumah tangga itu istri itu semuanya halal bagi suami. Itu di tempat tidur dok, dia tetap pakai yang tertutup itu juga, dibuka sedikit yang bagian itu saja. Terus saya disuruhnya untuk bermain dalam yang terbuka sedikit itu aja. Coba dokter bayang gimana saya mau ini katanya. Saya mau betah dengan istri yang seperti itu. Nah, lalu itu satu contoh kasus. Maka sebagai istri kita harus memang di tempat tidur kita harus hot gitu. Kalau kita di rumah bersama suami kenapa harus kita pakaian tertutup juga? Pakailah pakaian yang seksi yang menggoda gitu kan. Nah, itu menjadi ibadah bagi kita gitu. Tapi ketika kita memakai pakaian yang kita tertutup di luar untuk aurat, oke, itu betul. Tapi di dalam kita buat juga seperti itu. Nah, di luar dia melihat itu wanita-wanita yang menggoda, yang cantik dengan tubuh yang seksi segala macam. Di rumah dia lihat suami yang tertutup, istri yang tertutup seperti itu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Jangan salah kaprah dalam hal itu. Penuhilah kebutuhan biologisnya dengan baik. Penuhilah kebutuhan psikologi suami dengan baik dalam bentuk kata-kata dan sikap. Nah, insya Allah dua hal itu akan merupakan ikhtiar kita. Setelah itu baru tawakal Allah. Iya, makasih Ustazah. Ya, ibu-ibu, siapa lagi yang mau tanya, ibu-ibu? Silakan Uni. Mbak Bea. Yati Safril, silakan Uni Yati. Anunya di soundnya dibuka, Un. Sound. Ya, lupa. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi mendengar ceramahnya menarik Kak. Ya. Tapi ada satu yang saya tertarik Bu. Ya. Tadi Ibu mengatakan kita kalau berdoa tuh jangan egois gitu loh Bu. Ya. Tadi Ibu menjelaskan kita jangan egois dalam berdoa. Sementara yang saya lakukan, saya berdoa itu memang untuk diri saya sendiri gitu. Kalau ke orang lain paling saya ya orang tua, keluarga, muslimin, muslimat, gitu aja. Jadi tidak pernah saya mendoakan yang sampai detail untuk orang lain itu nggak ada gitu. Hanya muslimin, muslimat pasti, keluarga pasti. Tapi yang banyak untuk saya sendiri gitu, Pak Bu Ustazah. Gimana tuh Bu? Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diingatkan oleh Rasulullah, ketika kita mendoakan orang lain, apa yang kita doakan untuk orang lain itu diberikan Allah kepada kita. Makanya ketika saya juga setelah sholat itu Bu, kalau saya itu habis sholat subuh itu doa saya panjang banget tuh untuk nenek, kakek semuanya. Kemudian saya juga berdoa, ya Allah, ini banyak saudara-saudara kami yang sakit di berbagai negara, ya Allah. Tolong ya Allah, Engkau yang maha mendatangkan penyakit, Engkau pula yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Hari ini banyak saudara kami yang sedang gundah gulana ya Allah. Tolong gembirakan hatinya ya Allah. Hari ini banyak saudara kami yang sedang dalam perjalanan di darat, di laut dan udara. Tolong ya Allah, selamatkan mereka dari mara bahaya. Antarkan mereka sampai ke tujuan. Banyak sekali doa-doa saya yang teruntuk untuk sesama seperti itu gitu.
Karena Rasulullah mengingatkan begitu, semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka feedbacknya ke kita. Allah berikan sesuai doa itu seperti itu untuk kita gitu. Nah, itulah kaedahnya doa yang kita ucapkan. Karena itu saya katakan rugi sekali ketika kita cuma berdoa sangat egois gitu ya, sangat egois yang seperti itu aja untuk kita gitu. Sementara kita punya kesempatan yang masih diberi nafas untuk bisa mendoakan orang lain. Nah, kan itu. Jadi berdoa untuk orang lain itu sebuah keutamaan yang nggak bisa kita abaikan, Bu. Ya. Nah, itulah salah satu indikator kesalehan seorang wanita. Gitu. Jadi doanya nggak egois gitu, Bu ya. Oh gitu. Iya. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, Bu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Mbak Bea, mau tanya Mbak Bea. Ayo Mbak, ditanya. Mbak Bea nggak mau nanya, dia ada mantunya di luar negeri nih, di Amerika. Ayo Mbak, nanya dong. Silahkan, Mbak. Baru pulang nih. Oh ya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mia. Ya, saya cuma mau tanya aja, kebetulan saya punya anak 3 dan kebetulan semua sudah menikah ya. Nah, saya itu mau bertanya, ini kan mungkin anak zaman sekarang itu berbeda dengan kita zaman dulu dalam meladeni suami-suami mereka gitu kan. Kalau kita kan sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang istri muslim itu meladeni suami gitu. Nah, yang saya lihat ini sekarang itu mungkin karena sekarang itu ya istri-istri juga bekerja gitu kan. Ya saya pun juga dulu bekerja gitu kan. Nah, ini yang saya lihat nih ya Bu saja rasanya kayaknya fungsinya seorang istri itu berbeda dengan kita dulu gitu loh. Ya, iya. Jadi soal pengasuhan anak dan soal meladeni suami dalam mengatur makanan atau apa itu kadang-kadang malah suaminya sendiri yang meladeni untuk dirinya sendiri. Nah itu saya itu kan kebetulan anak saya itu 2 anak laki-laki gitu kan. Nah jadi saya itu sebetulnya agak merasa sedih juga gitu ya. Yang sebetulnya anak saya laki-laki itu sebetulnya ya kita dulu kan memang meladeni dia secara ya diladeni oleh kita. Nah, saya tuh tidak berani juga untuk menegur atau menasehati mantu-mantu saya ini. Nah, gimana caranya ya Bu Ustazah gitu. Ya. Itu aja yang saya mau tanyakan. Iya. Terima kasih Bu Ustazah. Salam. Jadi benar Bu Bea, kita ini hidup di era milenial ya. Nah, di mana kita punya anak, punya mantu, semuanya kedua-duanya bekerja. Nah, sekarang ini ketika mereka bekerja, nah itulah mereka sebelum nikah tuh mereka buat komitmen berdua biasanya. Ya, komitmen berduanya itu tidak memberatkan masing-masing. Jadi rumah tangga itu diurus berdua karena memang punya keterbatasan waktu juga si wanita untuk mengurus semuanya. Nah, kalau di dalam prakteknya Rasulullah itu kan tidak ada dikotomi tugas rumah tangga. Jadi Rasulullah itu juga turut serta dia mencuci, ya, menjahit pakaian, ya. Rasulullah melakukan itu semua gitu. Jadi ketika apa praktek yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, kalau hari ini masih sebatas itu yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, sesuatu yang sah saja, yang wajar saja menurut Islam itu. Kecuali di situ ada praktek-praktek peran istri sana yang merendahkan suami gitu ya. Tapi ketika suami ikut serta memasak nasi, ikut serta memandikan anak musuh, tidak masalah. Rasulullah juga melakukan itu semua gitu. Hanya saja dalam prakteknya ada suami itu yang memperlakukan istri itu sebagai pembantu tok itu. Semuanya urusan istri, dia cuma cari nafkah doang. Padahal tidak begitu di dalam Islam dan praktek Rasulullah juga tidak begitu gitu. Nah, jadi sepanjang yang tadi sebatas yang saya katakan tadi itu, nggak apa-apa Ibu, nggak usah takut ya. Kalau memang masih dalam batas wajar begitu, nggak apa-apa. Kecuali tadi yang saya katakan ada sikap atau perbuatan yang sana merendahkan suami. Itu ya Bu Bea ya? Ya.
Terima Uni. kasih Bu Ustazah. Ya, Bu Yanti, saya dipanggil ke kampus ini sudah kehabisan ini. Oh iya. Jadi udah ya. Ya. Oh iya. Jadi ya. Iya, kalau gitu kita Uni yang lain belum, udah nggak ada waktu lagi. Uni kalau bisa doa-doa buat kita karena ada teman-teman yang juga lagi sakit. Uni Ai, Uni siapa, terus sama ibu-ibu yang nggak sempat ngaji. Jadi mohon doanya. Iya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, dan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh anak cucu keturunan kami, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, karena Engkau pula yang mendatangkan penyakit. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, Allah. Ya Allah, hari ini masih banyak saudara-saudara kami yang berada di jalan yang salah. Tolong ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tuntunlah hatinya kembali kepada jalan yang benar. Ya Allah, hari ini banyak saudara-saudara kami yang sedang mengalami konflik dalam keluarga dan masyarakat. Ya Allah, tolong bantu mereka bagaimana bisa menyikapi konfliknya dengan baik dan dapat menyelesaikannya secara bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini banyak saudara-saudara kami yang masih punya aktivitas sehingga tidak bisa hadir di dalam forum pengajian ini. Ya Allah, berilah mereka kemauan, keikhlasan, kesadaran, dan kesempatan untuk bisa hadir pada pengajian berikutnya. Ya Allah, tuntunlah kami semua selalu berada di jalan yang benar, ya Allah. Jangan sesatkan kami setelah Engkau beri hidayah kami, ya Allah. Antarkan kami semua, ya Allah, menghadap Engkau dalam keadaan husnul khatimah. Berikan kepada kami, ya Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Kita mau foto dulu ya, Ustazah. Ya, Gifari, tolong. Baik Bu Yanti. Untuk Ibu Upik Marta sama Ibu Devi bisa on cam Bu, sama Ibu Mary. Mary, Upi. Ya, sudah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya lain dong sekali. Gayanya apa nih? Gini aja. Oke. 1, 2, 3. Iya. Iya, makasih Ustazah. Maaf lahir batin. Makasih Ustazah. Makasih Ustazah. Makasih Yanti. Iya. Makasih Mbak Yanti. Maaf lahir batin. Makasih semuanya. Makasih banyak Bu. Iya, dadah. Makasih Bu. Semuanya. Makasih. Makasih Uni Yanti, Uni semua. Makasih Uni semua. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye ya. Allahumma waj'alhu lana Allahumma
عليه واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا Makasih Gifari. Ibu Nuning.